Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Mawati, NIM B1A1211040. Di sini saya membuat video presentasi tentang kebijakan fiskal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Makro 2. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan gap resesi dan gap inflasi? Gap resesi yaitu kondisi produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Sedangkan gap inflasi yaitu besarnya perbedaan antara jumlah investasi dan pengeluaran pemerintah atau government expenditure yang terjadi dengan besarnya saving pada full employment, di mana besarnya melebihi saving pada full employment. Pertanyaan yang kedua, jelaskan jenis kebijakan fiskal yang diambil dan alasannya saat terjadi gap resesi dan gap inflasi. Pada saat terjadi gap resesi, kondisi produk domestik bruto menurun atau pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, maka kebijakan fiskal yang diambil adalah kebijakan ekspansif, yaitu kebijakan yang dilakukan dengan cara menaikkan belanja negara sekaligus menurunkan tingkat pajak. Alasannya karena kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian dari suatu negara mengalami penurunan daya beli masyarakat atau disertai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, yang tujuannya untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sehat. Pada saat terjadi gap inflasi, kebijakan yang diambil adalah kebijakan fiskal kontraktif. Alasannya karena kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan yang prosedurnya menurunkan belanja negara serta menaikkan tingkat pajak dengan tujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat serta mengatasi masalah pada inflasi. Pertanyaan ketiga, jelaskan kurva long run aggregate supply dan short run aggregate supply. Mengapa kurva long run aggregate supply tegak lurus sementara kurva short run aggregate supply memiliki slope positif? Kurva long run aggregate supply mengacu pada total output yang diproduksi perekonomian ketika semua input adalah variabel. Ketika short run aggregate supply mengacu pada output agregat ketika beberapa biaya adalah variabel. Mengapa kurva long run aggregate supply lurus? Karena perekonomian mengasumsikan semua biaya input adalah variabel dalam jangka panjang, sehingga mereka menyesuaikan ketika tingkat harga meningkat, seluruh biaya input akan naik mengikutinya. Begitu juga sebaliknya, ketika harga tingkat turun, biaya input juga akan turun. Kurva short run aggregate supply memiliki slope positif karena tingkat harga yang lebih tinggi akan meningkatkan output agregat. Sebaliknya, tingkat harga yang lebih rendah mendorong penurunan output agregat dengan pertumbuhan output terjadi di sepanjang kurva. Atau dengan kata lain, perubahan tingkat harga hanya mengakibatkan output agregat bergerak di sepanjang kurva, tidak menggeser kurva ke kanan atau ke kiri. Pertanyaan keempat, jelaskan dampak masing-masing kebijakan fiskal yang diambil, kebijakan kontraktif dan ekspansif terhadap perubahan price dan output. Dampak kebijakan ekspansif terhadap perubahan price dan output terdapat hubungan keintegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap pertumbuhan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, pengenaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran pemerintah tidak. Lebih dominannya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap output dalam jangka pendek dibandingkan dengan pajak masih efektif untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam masa resesi.
Dampak kebijakan kontraktif terhadap perubahan proses price dan output akan melemahkan permintaan agregat di dalam perekonomian. Inflasi bergerak pada tingkat yang lebih rendah karena permintaan melemah. Produsen juga memoderasi lebih lanjut output menjadi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Pada slide kedua terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowding out. Crowding out adalah suatu kondisi ketika pemerintah sangat agresif meminjam dari publik dengan suku bunga tinggi, sehingga sektor bisnis menjadi enggan berinvestasi untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa multiplier pemerintah lebih besar dari 1. Karena belanja pemerintah adalah komponen dari agregat expenditure, maka kenaikan dalam belanja pemerintah akan meningkatkan PD baril. Saat PD baril naik, penghasilan akan meningkat dan konsumsi juga ikut naik. Sebagai akibatnya, agregat demand akan naik. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa multiplier belanja pemerintah lebih kecil dari 1 jika terjadi crowding out, karena pada umumnya kenaikan dalam belanja pemerintah akan menaikkan utang pemerintah dan meningkatkan suku bunga real. Dengan biaya pinjaman atau cost of borrowing yang lebih tinggi, investasi akan berkurang yang sedikit banyak menegasikan kenaikan belanja pemerintah. Demikian video presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.